Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah, masih di hadis 229 ya. Bab man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Bab orang yang tertidur dari sholat atau melupakannya atau lupa ya maksudnya, maka hendaklah ia melakukan sholat tersebut ketika ia ingat. Artinya wajib mengqadha'nya saat ingat ya. Hadis 229 an Abi Qatadah, dari Abu Qatadah, semoga Allah meridainya. Qal, ia berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami. Faqal, maka beliau bersabda, innakum tasiruna ashiyatakum wa lailatakum wa ta'tuna al-ma'a insyaallah ta'ala ghadan. Sesungguhnya kalian akan terus berjalan di sore hari ini, demikian pula di malam hari ini. Dan kalian akan mendatangi air insya Allah besok. Ini adab ya, untuk mengucapkan kata-kata insya Allah ya ketika kita akan melakukan sebuah perbuatan. Fantalaqan nas la yalwi ahadun ala ahad. Maka manusia pun pergilah. Ya, tidak ada seorang pun yang menengok kepada yang lainnya. Maksudnya, ya mereka masing-masing berjalan, berusaha supaya bagaimana segera sampai di sana. Qala Abu Qatadah, berkata Abu Qatadah, fabainama Rasulullah SAW yasiru, ketika Rasulullah SAW sedang berjalan, itu di atas kendaraannya, hatta bharul lail, sehingga ibhar itu intasafa, hingga pertengahan malam. Wa ana ila janibihi, sementara aku berada di samping beliau. Ya, artinya Abu Qatadah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sampingnya. Ya, untuk melayani beliau tentunya. Qala fa na'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famala an rahilatihi. Maka Rasulullah SAW pun mengantuklah, sehingga beliau miring dari di atas ya kendaraannya. Kalau ngantuk kan suka miring-miring gitu ya. Fa'ataituhu, lalu aku pun mendatanginya. Fada'amtuhu min ghairi an uqidhahu. Maka aku pun menahan beliau tanpa membangunkannya. Ini menunjukkan akan adab ya Abu Qatadah. Hatta i'tadala ala rahilatih, hingga beliau pun berduduk lagi secara lurus di atas ya hewan tunggangannya tersebut. Qal thumma sara hatta tahawwara al-lailu mala an rahilatih. Kemudian beliau pun berjalan lagi hingga ya telah kebanyakan malam telah pergi. Maka beliau kembali miring lagi ya dari apa? Hewan kendaraannya itu. Qala fada'amtuhu min ghairi an uqidhah hatta i'tadala ala rahilati. Maka aku pun kembali menahan beliau tanpa aku membangunkan beliau, hingga beliau pun kembali duduk dengan lurus di atas hewan tunggangannya.
Thumma sara hatta idza kana min akhiris sahar mala mailatan hiya ashaddu minal mailatainil ulayain hatta kada yanjafil. Kemudian beliau pun berjalan terus sampai di akhir malam, di waktu sahar. Sahar itu akhir malam, ya. Maka beliau lebih condong lagi, lebih dibandingkan dari 2 kali tadi. Sampai-sampai beliau hampir-hampir yanjafil ayaskut, mau jatuh gitu dari apa? Kendaraannya. Fa'ataituhu fada'amtu. Maka aku pun mendatangi beliau. Lalu aku pun menahan Rasulullah SAW. Farafa'a ra'sah. Maka beliau pun mengangkat kepalanya. Faqala man hadha. Lalu Rasulullah bertanya, siapa ini? Faqultu Abu Qatadah. Aku Abu Qatadah. Ini adabnya kalau ditanya siapa ini, jangan menyebut saya gitu, tapi sebutkan apa? Nama. Qala mata kana masiraka minni, mata kana hadza masiraka minni? Semenjak kapan engkau ya mendampingi terus dalam perjalananku ini? Qultu mazal hadza masiri mudhul lailah. Ya, senantiasa ini perjalananku semenjak awal malam tadi ya Rasulullah. Qala hafidhakallah bima hafidhta bihi nabiyyah. Kemudian Rasulullah pun mendoakannya, semoga Allah menjaga kamu sebagaimana kamu menjaga nabinya. Dan ini menunjukkan adab akhi ya, untuk kita mendoakan orang yang berbuat baik sama kita. Ya. Tsumma qala hal tarana nakhfa 'alan nas. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, menurutmu apakah kita akan ketinggalan dari manusia? Tsumma qala, kemudian beliau bersabda lagi, hal tara min ahad? Apakah kamu melihat seseorang? Karena sudah kita sebutkan, karena para sahabat ya masing-masing berjalan, ya, apanya tidak mempedulikan yang lain, udah pokoknya semua berjalan aja. Dimana Rasulullah SAW kebiasaan beliau berjalannya paling belakang, itu kebiasaan beliau. Iya. Maka kemudian Abu Qatadah berkata, qultu hadza raqib. Tsumma qultu hadza raqibun akhar. Aku berkata, itu dia, hai Rasulullah, ada seseorang. Kemudian aku berkata lagi, itu ada yang lainnya. Hatta ijtama'na fakunna sab'ata raqbin. Sehingga kami pun berkumpul menjadi 7 orang pengendara. Qala famala Rasulullah SAW anit tariq. Lalu kemudian Rasulullah pun menyimpang dari jalan. Fawadha'a ra'sah. Lalu beliau pun istirahat dan meletakkan kepalanya. Artinya beliau turun dari apa? Kendaraannya untuk istirahat. Karena kan Nabi SAW melarang ya untuk istirahat atau tidur di jalannya lalu lalang, di padang pasir itu. Karena biasanya juga itu digunakan untuk lalu lalang binatang buas dan binatang-binatang berbisa. Iya. Fawadha'a ra'sah, beliau pun meletakkan kepalanya. Tsumma qala ihfadhu alaina salatana. Dalam ayat yang lain, Rasulullah SAW istirahat itu karena atas permintaan para sahabat. Di mana para sahabat meminta, ya Rasulullah, sepertinya lebih baik kita istirahat aja dulu. Iya. Dan Rasulullah SAW tidak ingin istirahat karena khawatir kebablasan sholat subuhnya. Itu menunjukkan akan kesungguhan Rasulullah ya untuk betul-betul menjaga sholat, Pak, jangan sampai kebablasan. Iya. Nggak kayak kita sengaja tidurnya malam hari bila kebablasan. Allah musta'an. Kita lanjutkan, akhi. Kemudian akhirnya Rasulullah pun ya menyetujui usulan para sahabat. Kemudian beliau bersabda, ihfadhu alaina salatana. Jaga atas kita salat kita, jangan sampai kebablasan.
Fakana awal man istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam satu, dan adalah yang pertama kali bangun adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat yang lain ya, bahwa Bilal berkata, "Hai Rasulullah, biar aku yang akan berjaga. Engkau tidur saja, istirahat." Maka kemudian Rasulullah SAW istirahat, para sahabat yang lain pun istirahat. Rupanya Bilal pun juga ketiduran karena saking capeknya dalam perjalanan, Pak. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Kebablasan. Sampai matahari agak tinggi. Kata beliau, "Fakana awal man istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasyamsu fi dhahri." Dan adalah yang pertama kali bangun adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara matahari berada di belakang beliau. Qala faqumna fazi'in. Maka kami pun bangun dalam keadaan terkejut sekali. Iya. Sumaqal, kemudian beliau bersabda, "Irkabu." Ya, ayo kita berjalan. Kenapa Nabi SAW menyuruh berjalan? Karena disebutkan dalam riwayat yang lain, bahwa Nabi bersabda, "Inna hadzal makan qad hadarahu syaitan." Ini tempat sudah dihadiri setan. Itu menunjukkan bahwa adabnya kalau kita kebablasan, ya, untuk kita tidak sholat di situ, Mas. Tapi kita berjalan dulu meninggalkan ya tempat tersebut karena Rasulullah mengatakan itu tempat yang dihadiri oleh setan. Faraqibna fasirna. Kami pun kemudian naik ke tunggangan kami dan kami pun berjalan. Hatta idza irtafa'atis syams nazal. Sehingga ketika matahari telah tinggi, maksudnya dari terbitnya, ya. Karena ketika saat terbit memang itu waktu yang dilarang. Beliau pun turunlah dari kendaraannya. Tsumma da'a bimidha'atin. Kemudian beliau meminta tempat air wudu. Ya, bejana air wudu. Kanat ma'i fiha syai'un minal ma'. Ya, di mana bejana tersebut ada padaku dan isinya sedikit air. Qala fatawadda'a minha wudu'an duna wudu'. Kemudian beliau pun berwudu'lah darinya. Iya. Duna wudu' artinya tidak tidak berwudu'nya itu ya tidak berlebihan gitu, Pak, dalam menggunakan air wudu karena airnya juga sedikit, ya. Qala wa baqiya fiha syai'un min ma'. Dan masih tersisa sedikit air di situ. Tsumma qala li Abi Qatadah. Kemudian beliau bersabda kepada Abu Qatadah, "Ifad alaina midha'atak fasayakunu lahan naba." Tolong jaga ya tempat air wudhu kamu ini yang dia papain. Kelak nanti akan terjadi sesuatu. Tsumma adzana Bilal bis shalah. Kemudian Bilal pun adzan untuk sholat. Ini menunjukkan ya, walaupun kita udah kebablasan sholat sampai keluar waktunya, tetap disyariatkan untuk adzan saat berjamaah. Iya. Fasalla Rasulullah SAW raka'atain. Lalu Rasulullah pun sholat 2 rakaat qabliyah subuh. Itu menunjukkan bahwa tetap dilakukan qabliyah. Tsumma shallal ghadah. Setelah itu kemudian Rasulullah SAW sholat subuh berjamaah ya bersama 7 orang sahabat tadi. Fasana'a kama kana yasna'u kulla yaumin. Di mana beliau melakukan sebagaimana beliau lakukan setiap hari. Artinya beliau biasanya seperti itu, qabliyah dulu baru kemudian sholat subuh. Qal waraqiba Rasulullah SAW waraqibna ma'ah. Dan Rasulullah SAW pun kemudian berkendaraan, naik ke kendaraannya, kami pun naik ke kendaraan bersama beliau. Ya,
Ini berjalan bersama beliau. Faqal, kata Abu Qatadah, faja'ala ba'duna yahmisu ila ba'd. Lalu sebagian kami berbisik-bisik dengan yang lain. Ya. Sambil berkata, ma kafaratu ma sana'na bitafritina fi salatina. Apa ya kafarat terhadap perbuatan kita? Karena kita sudah menyia-nyiakan sholat subuh kali. Artinya kita melakukan sholat subuhnya di luar waktu. Ya. Bapaknya Rasulullah mendengar ucapan mereka. Maka Rasulullah bersabda, amalakum fiyya uswah. Tidakkah aku menjadi tauladan untuk kalian? Artinya kenapa kalian perlu untuk saling berbisik-bisik? Apa kalian tidak cukup untuk mencontoh aku, kata Rasulullah SAW. Ya, ini menunjukkan kewajiban kita mencukupkan dengan sunnah Rasulullah SAW, walaupun hati kita tidak merasa puas. Walaupun hati kita tidak merasa apa? Puas. Ya. Salah kalau kita beribadah itu Pak mengikuti kepuasan hati, tapi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala ama innahu laysa fin naumi tafriitun. Innama tafriitu ala man lam yusalli salata hatta yaji'a waqtu salatil ukhra. Ketahuilah, sesungguhnya orang yang ketiduran itu tidak disebut menyia-nyiakan salat. Yang disebut menyia-nyiakan itu orang yang sengaja mengakhir-akhirkan sholat sampai datang waktu yang lain. Nah itu baru disebut tafrid, menyia-nyiakan sholat. Artinya dia sengaja ya mengundur-undurkan sampai datang waktu sholat yang lainnya. Faman fa'ala dzalika falyusalliha hina yantabihu laha. Maka siapa yang melakukan seperti itu, artinya siapa yang ketiduran ya, hendaklah ia lakukan sholat saat ia bangun. Ya. Fa idza kana min al-ghadi falyusalliha 'inda waqtiha. Maka apabila keesokan harinya hendaklah ia sholat saat waktunya. Ya. Saya lupa penjelasan para ulama tentang kata-kata ini. Coba saya rujuk dulu ya. Ay la yuakhiruha an waqtiha al-mu'tad. Wa laysa al-ma'na annahu yaqdi al-fa'itah marratain. Maksud ucapan Nabi ini, hendaklah apabila keesokan harinya, hendaklah ia melakukan sholat itu ketika waktunya. Artinya, jangan mengakhir-akhirkan lagi nanti untuk esok hari. Bukan maknanya bahwa dia mengkodonya 2 kali, bukan. Ya. Demikian. Kita lanjutkan akhwal Islam. Tsumma qala ma tarawna an-nasa sana'u. Kemudian beliau bersabda, apa yang kalian lihat dari manusia atau orang-orang, apa yang mereka telah lakukan? Ya. Qala thumma qala asbahan nas fafaqadu nabiyahum. Kemudian Abu Qatadah berkata, di pagi hari orang-orang kehilangan nabi mereka. Karena kan Rasulullah SAW ketinggalan jauh Pak. Ya, karena beliau itu berjalannya paling belakang. Sementara para sahabat sudah di depan semua itu. Ya. Faqala Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Lalu Abu Bakar dan Umar, semoga Allah meridhai keduanya, berkata, karena Abu Bakar dan Umar berada dengan para sahabat di depan. Kata Abu Bakar dan Umar, Rasulullah SAW ba'dakum. Lam yakun yukhallifakum. Rasulullah SAW nanti setelah kalian. Tidak mungkin beliau akan meninggalkan kalian. Waqala an-nas inna Rasulullah SAW baina aydikum. Dan orang-orang berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW ada di hadapan kalian.
Ya. Fa iyuthi'u Abu Bakrin wa Umar yarshudu. Jika mereka menaati Abu Bakar dan Umar, pasti mereka akan terbimbing. Ya. Ini merupakan pujian terhadap Abu Bakar dan Umar. Siapapun yang mengikuti Abu Bakar dan Umar, dia akan terbimbing. Dan ini sesuai juga dengan perintah Rasulullah SAW. Ya. Kata Rasulullah SAW, alaikum bi Abi Bakrin wa Umar. Karena ada seorang bertanya, kalau kami tidak mendapatkan engkau ya Rasulullah, siapa yang kami datangi? Kata Rasulullah, iti Abu Bakrin wa Umar. Datangi Abu Bakar dan Umar. Iya, ini dua sahabat yang luar biasa keimanan dan ketakwaannya. Qal fantahina ilan nas hinam taddan nahar wa hamiya kullu syai. Kata Abu Qatadah, kami pun sampai kepada manusia. Ya. Ketika telah siang hari dan segala sesuatu telah merasakan panasnya matahari. Wahum yaqulun, dan orang-orang berkata, ya Rasulullah, halakna, atishna. Wahai Rasulullah, kita binasa, kita ini kehausan sekali karena nggak ada air. Faqala lahulka alaikum. Maka Rasulullah SAW sabda, tidak ada kebinasaan atas kalian. Karena mereka semua di jalan Allah. Orang yang ada di jalan Allah tidak mungkin disebut binasa. Ya. Tsumma qala atliqu li ghumari. Kemudian Rasulullah bersabda, bukakan untukku bejanaku. Gumar itu bejana kecil ya. Wada'a bil midha'ah. Kemudian Rasulullah pun meminta bejana tempat wudhu tadi yang dipegang oleh Abu Qatadah, yang dimana Rasulullah menyuruh Abu Qatadah untuk menjaganya baik-baik. Faja'ala Rasulullah SAW yasubbu. Maka kemudian Rasulullah SAW menuangkan air dari midha'ah tersebut. Wa Abu Qatadah yasqihim. Dan Abu Qatadah memberi mereka minum dari air tersebut. Padahal di awal sudah disebutkan bahwa air yang tersisa sudah sedikit. Ya. Falam ya'du an-nas ma'an fil midha'ah takabbu 'alaiha. Ya. Maka ketika orang-orang melihat air di tempat di bejana air wudu, maka mereka berebut datang ya, ingin mengambilnya. Maka Rasulullah sabda, ahsinul mala kullukum sayarwi. Ya, kata Rasulullah SAW, berbuat ihsan lah, artinya jangan sampai berebut-rebutan gitu. Tapi sabar, antri. Kalian semua nanti akan kenyang, akan puas dengan minumnya. Qala fa'alu, maka para sahabat pun melakukannya. Faja'ala Rasulullah SAW yasubu wa asqihim. Maka Rasulullah SAW terus menuangkan air dari bejana air wudhu tersebut. Dan aku pun terus memberi mereka minum. Hatta ma baqiya ghairi wa ghairu Rasulillah SAW. Sehingga tak tersisa lagi kecuali aku dan Rasulullah saja berdua. Padahal ya airnya tinggal sedikit. Ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala thumma sabba Rasulullah SAW faqala li ishrab. Kemudian Rasulullah menuangkan air kepadaku untukku dan beliau bersabda, minumlah. Faqultu la ashrab hatta tashrab ya Rasulullah. Maka aku berkata, aku tidak mau minum sampai engkau dulu yang minum ya Rasulullah. Masya Allah, ini adab yang luar biasa. Qal, beliau bersabda, inna saqil qaum akhiruhum syurba. Sesungguhnya orang yang memberi minum suatu kaum itu hendaklah yang terakhir minum. Karena Rasulullah yang memberi minum, maka adabnya yang memberi minum orang-orang itu, dia yang terakhir apa? Minum. Jangan dia yang pertama minum. Ya. Qala fasyaribtu, lalu aku pun minumlah.
Wa syariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Rasulullah pun ikut minum. Qala fa'atan nasul ma'a jamina riwaan. Maka orang-orang pun ya beristirahat dalam keadaan sudah kenyang minum air. Faqala Abdullah bin Rabah. Berkata Abdullah bin Rabah, inni la uhaddithun nas hadzal hadits fi Masjidil Jami'. Sesungguhnya aku menyampaikan kepada orang-orang hadis ini di Masjid Jami'. Idh qala Imran bin Husain, tiba-tiba Imran bin Husain, seorang sahabat Nabi berkata, "Unzur ayyuhal fata, kaifa tuhaddits?" Coba kamu lihat, hai pemuda, hadis yang kamu sampaikan itu benar enggak tuh? Fa inni ahadur raqbi tilkal lailah, karena waktu malam itu aku ikut bersama Rasulullah SAW. Artinya kamu jangan sampai mengada-ngada. Aku ikut loh di waktu itu. Qultu fa anta a'lam bil hadis. Maka Abdullah bin Rabah berkata, engkau lebih berilmu tentang hadis itu kalau begitu. Maka Imran bertanya, mimman ant? Kamu dari mana? Aku menjawab, minal ansar. Aku dari kalangan ansar. Maka Imran yang mendengar dia dari ansar berkata, hadis. Kalau begitu sampaikan hadis. Fa antum a'lamu bihadithikum. Kalian lebih berilmu tentang hadis kalian, Masya Allah. Para sahabat saling menghormati satu sama lainnya. Iya. Qala fahaddathul qaum. Maka aku pun menyampaikan hadis kepada kaum. Faqala Imran, mendengar itu setelah selesai Imran berkata, laqad syahidtu tilkal lailah wa ma sya'atu anna ahadan hafidhahu kama hafidhahu. Sungguh aku menyaksikan malam itu, tapi ternyata aku tidak menyangka kalau ada orang yang bisa menghafal seperti yang kamu hafal. Artinya, ya kok Abdullah bin Rabah, padahal dia tidak ikut malam itu, tapi kok bisa detail banget ya yang dia ceritakan tersebut, ya. Dan itu menunjukkan akan hafalan Abdullah bin Rabah. Sebetulnya ya hadis ini yang diinginkan oleh Imam Muslim cuman satu baris saja, Pak. Itu Nabi bersabda, ya, faman fa'ala dzalika falyusalliha hina yantabihu laha. Siapa yang ketiduran sholat, hendaklah ia sholat ketika ia bangun. Tapi di sini Imam Muslim membawakan hadis ini secara sempurna. Dan ini memang kelebihannya Sahih Muslim. Kalau Imam Bukhari, seringkali hadis yang panjang beliau bagi-bagi. Beliau potong-potong dijadikan beberapa bab. Namun terkadang beliau pun membawakan hadis secara sempurna. Ya. Tapi kalau Imam Muslim seringkali membawakan hadis secara sempurna, Pak. Karena Imam Muslim, apalagi keistimewaan Sahih Muslim itu apa, Pak? Imam Muslim itu tidak termasuk ulama yang mengharamkan meriwayatkan hadis secara makna. Kalau Imam Bukhari termasuk ulama yang membolehkan hadis, meriwayatkan hadis secara apa? Makna. Itu madhab jumhur. Memang perselisihan ini juga ada dari kalangan para sahabat. Ya. Taib akhi, kita ambil beberapa faidah yang bisa dipetik dari hadis ini. Faidah yang pertama yang bisa kita petik, al-hathu ala tahsinil khuluq bainan nas. Anjuran untuk berakhlak yang baik di antara manusia. Di mana kita ambil ya dari perbuatan Abu Qatadah terhadap Rasulullah, demikian pula perbuatan orang-orang ya saat mereka mau berebut air. Rasulullah SAW menyuruh antri-antri, jangan berebut begitu. Itu termasuk akhlak yang baik. Ya. Faedah yang kedua, akal Islam yang bisa kita petik dari hadis ini,
annaman nama anis salati fa'alaihi qada'us shalah allati fatathu. Siapa yang tertidur dari salat, maka hendaklah ia mengqadha salat yang terluput tersebut. Kalau antum misalnya tidur jam 11 pagi, bangun jam 4 sore, berarti antum sudah ketinggalan sholat zuhur. Maka ketika antum bangun, segera lakukan sholat zuhur, baru setelah itu sholat asar. Iya. Dan sama dengan tidur juga lupa, Pak. Karena dalam riwayat yang lain, Rasulullah sabda, "Man nama anis shalah au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Siapa yang tertidur dari sholat atau lupa, hendaklah ia lakukan saat ia ingat. La kafarata illa dzalik. Kata Rasul dalam satu ayat yang lain ada tambahan, tidak ada kafarat kecuali itu saja. Iya, kafaratnya cuma itu. Nah, bagaimana kalau misalnya ada orang yang dulu saya nggak pernah sholat Ustaz, saya tinggalkan sengaja. Sekarang saya udah tahu, apakah wajib kita mengqadha'nya sholat yang sudah dulu-dulu itu? Khilaf para ulama, yang rajih tidak ada kewajiban. Iya. Sholat yang ditinggalkan secara sengaja. Wajiban dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya akhal Islam yang bisa kita petik dari hadis ini, mu'jizatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana di situ beliau menjadikan air yang sedikit itu menjadi banyak sampai semua kenyang. Dan ini barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah selanjutnya, an-nasaqil qaum akhiruhum syurban. Orang yang memberi minum orang-orang, adabnya adalah dia yang terakhir minumnya. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Faedah selanjutnya, fihi khidmatul afadil wala siyama fis safar. Di sini menunjukkan disyariatkannya membantu orang-orang yang saleh, terutama para ulama. Ya. Terlebih ketika safar. Karena Abu Qatadah sengaja menemani Rasulullah SAW untuk berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Pada selanjutnya, bayan ba'dhi adabir raha fis safar wa huwa an yatajannabat at-tariq. Penjelasan sebagian adab dalam perjalanan ketika mau istirahat, itu menjauhi jalan tempat lalu lalang. Jangan istirahat di situ. Faedah selanjutnya, akhi, ad-du'a liman ahsana bil khidmah mukafa'atan ala ihsani. Mendoakan orang yang melayani kita, membantu kita. Dalam rangka apa? Membalas perbuatan baiknya itu. Karena seorang mukmin tuh, Pak, mukmin itu orang yang tahu terima kasih. Kalau ada orang yang membantu dia akan berusaha untuk membalas yang sama. Jika tidak bisa, maka ia mendoakan. Sebagai disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, fa illam tukafi'uh fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumu. Siapa orang yang berbuat baik kepada kalian, maka balasnyalah dengan yang sama. Jika kamu tidak bisa membalas dengan yang sama, doakan terus dia. Sampai kamu memandang kamu sudah membalasnya yang sama dengan dia. Iya. Makanya lihat para ulama. Imam Ahmad mengatakan, laziltu ad'u li Syafi'i mundu 30 sanah. Aku terus mendoakan guruku Imam Asy-Syafi'i semenjak 30 tahun yang lalu. Iya.
Ini akhwal Islam. Kita berusaha ya, kepada orang yang memberikan kepada kita kebaikan, balas dengan yang sama. Iya. Faedah selanjutnya akhwal Islam, at-ta'assuf wa tahazzun ala ma fata minal khair wa in kana la tafrita fih. Merasa sedih terhadap kebaikan yang terluput, walaupun tidak ada di situ kita menyia-nyiakannya. Maka tidak mengapa. Maka ketika kita terluput dari kebaikan, iya, lalu kita merasa sedih, itu tanda keimanan, Pak. Tanda apa? Keimanan. Seorang mukmin tuh sedihnya ketika terluput dari kebaikan atau jatuh kepada keburukan. Dia merasa susah gitu. Nah, ini diantara faedah yang bisa kita petik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab as-salatu fi thawbil wahid. Bab salat di satu lembar kain. Karena para sahabat dahulu di zaman Rasulullah SAW banyak yang susah hidupnya, Pak. Iya, dan kebanyakan mereka hanya punya selembar kain untuk dipakai dalam sholat mereka. Maka di sini bawakan bab, ya, sholat di satu kain. Biasanya kan di zaman Rasulullah itu dua kain ya, kain atas disebut dengan rida dan kain bawah disebut dengan izar atau sarung. Ya. Hadis 230 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna sa'ilan sa'ala Rasulullah SAW anis salati fi thawbil wahid. Faqala awali kullikum thawban. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya ada seorang seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum sholat dengan menggunakan satu pakaian, maksudnya satu kain tadi. Maka beliau bersabda, apakah setiap kalian punya dua kain, dua pakaian? Iya. Artinya saat itu, saat para sahabat susah. Banyak di antara para sahabat yang cuma punya kain satu helai. Bahkan di antara mereka saking sempitnya, Pak, sampai ketika sujud kelihatan pantatnya. Iya. Sehingga Rasul bersabda kepada para wanita, jangan kalian mengangkat kepala kalian sampai laki-laki telah sujud dengan sempurna. Saking susahnya waktu itu. Iya. Namun setelah Allah berikan keluasan rezeki, maka Umar berkata apa? Idza wassa'allahu alaikum fa'ausi'u. Apabila Allah telah luaskan kepada kalian rezeki, luaskan pakaian kalian. Karena di zaman dulu itu terpaksa. Ya. Nah, sebagian orang, Pak, di zaman sekarang ada yang pakai celana ngepres. Lalu berhujah dengan perbuatan sahabat di zaman Nabi. Yang katanya ketika sujud aja sampai kelihatan apa? Ya akhi, ente jangan kiaskan, main itu namanya apa? Ya, melihat dalil tapi nggak ngelihat keadaan. Ya, zaman sekarang jangan tanya, kain banyak banget, Pak. Antum lihat ke Tanah Abang, udah sepi apa ya? Iya, gelondongan itu kain, masya Allah banyak banget. Iya. Jadi seperti kata Umar radhiyallahu an, kalau Allah luaskan rezeki kalian, luaskan pakaian kalian. Iya. Dari sini menunjukkan akal Islam bolehnya sholat dengan memakai satu kain dengan syarat ya kalau kain itu masih bisa diikatkan ke pundak dan untuk menutupi pundak hendaknya ya pundaknya itu ditutupi. Karena ada hadis yang lain yang sahih dalam Abu Daud, Rasulullah SAW melarang
seseorang sholat dalam keadaan dua pundaknya terbuka. Rasulullah SAW melarang seseorang sholat dalam keadaan dua pundaknya apa? Terbuka. Iya. Hadis 231. An Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawbin wahidin mustamilan bihi fi baiti Ummi Salamah wadi'an tarfaihi ala atiqaihi. Dari Umar bin Abi Salamah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW sholat dengan menggunakan satu kain, di mana beliau berselimut dengannya di rumah Ummu Salamah, dan beliau meletakkan dua ujungnya di pundaknya, ya, dua ujungnya di pundaknya, kemudian diikat di mana? Di leher, karena satu kain itu. Tapi kalau ternyata kainnya pendek, maka jadikan sarung dalam keadaan pundak terbuka karena terpaksa, gimana lagi. Kalau memang nggak punya kain yang luas. Adapun kalau kainnya satu kain luas, maka seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Ya, Allahu a'lam. Bab as-shalah fi thawbil mu'allam. Bab salat dengan menggunakan pakaian yang ada padanya alam. Alam itu ya kayak sedikit corak atau garis-garis, ya. 232 An Aisyah radhiyallahu anha qalat qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi khamisatin dhati a'lam. فنظر إلى علمها فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة وأتوني بأنبجانيه فإنها ألهتني آنفا صلاتي. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW berdiri sholat menggunakan khamisah, pakaian yang memiliki a'lam, ya, kayak hiasan-hiasan gitu, Pak. Ya. Maka Rasulullah pun melihat ke hiasannya itu. Ketika telah selesai sholat, Rasulullah bersabda. Di dalam satu ayat yang lain, beliau pun mencabut baju tersebut seakan Rasulullah tidak suka. Kemudian Rasulullah bersabda, tolong bawa pakaian ini kepada Abu Jaham bin Hudzaifah. Dan minta ia kepadanya untuk membawakan pakaian ambijaniyah, di mana pakaian yang tidak ada padanya alam, tidak ada garis-garis dan hiasannya. Karena kata Rasulullah SAW, hiasannya itu tadi membuat aku lalai dalam sholatku. Masya Allah, cuma garis-garis aja membuat Rasulullah. Gimana kita yang sejadahnya ada gambar masjidnya, Pak. Tapi anehnya, sebagian orang berkata, saya bisa khusyuk kok, walaupun sajadahnya bergambar. Kita katakan, Masya Allah, ente lebih khusyuk dari Rasulullah SAW. Rasulullah itu manusia yang paling khusyuk loh, Mas. Iya. Sudah adzan. Tapi kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Bagi yang mau bertanya setelah adzan, na'am. Bolehkah membangun pagar di saluran air perumahan? Yang mana lahan itu adalah fasilitas umum. Ada di perumahan orang yang melakukannya ditokohkan, dan beberapa pengikutnya berbuat seperti itu juga. Jadi ada komentar kurang baik dari warga. Akhi, iya, saluran air itu milik fasilitas umum, bukan milik pribadi. Maka ya tidak boleh kita ambil. Kalau kita bangun pagar sehingga kita masukkan ya
Itu namanya mengambil tanah yang bukan apa? Tanah kita. Ini sama saja mengubah-ubah patokan tanah. Dan mengubah patokan tanah walaupun 1 jengkal, kata Rasulullah SAW, nanti ditalungkan di hari kiamat dengan 7 lapis bumi ke bawahnya. 1 jengkal di atas, ke bawahnya 7 lapis. Iya, ini mengerikan. Bagaimana sikap kita jika mempunyai tetangga yang ketika malam Sabtu atau malam Ahad suka kerokean, Ustadz, atau menyetel musik dari jam 9 malam hingga larut malam? Sikap antum bicarakan baik-baik, ya, disertai dengan ada Pak RT. Gimana nih supaya kita nggak terganggu? Karena kita juga sebagai tetangga punya hak dong untuk tidak diganggu. Sampaikan kepadanya ya bahwa ya mengganggu tetangga itu haram, ya tidak diperkenankan. Baik-baik, ya sampaikan. Saya kalau kerja shift 3, sholat subuhnya selalu jam 5.30. Sedangkan langit sudah mulai terang. Waduh. Sekarang subuh 4:30, Pak. Jam 4.15 bahkan. 5.30 kayaknya udah terbit deh matahari. Iya. Hati-hati antum nih. Jangan sampai sholat ya sampai keluar dari waktu. Ini kalau misalnya katakan ini peraturan, jangan ikuti peraturan. Wajib sholat wajib masalahnya nih, sholat fardu. Semua peraturan yang melanggar syariat tidak boleh taati. Iya. Akhirnya sekarang selalu sholat subuh di samping mesin, agar tidak terlalu telat, tapi tidak dapat berjamaah sholatnya. Kalau memang keadaannya antum harus menunggui mesin, dan mesin memang tidak bisa diberhentikan misalnya, darurat, gantian aja sama teman kalau ada antum sholat, ya, daripada antum sholat jam 5.30, ya, malah keluar dari waktunya. Ana sering mengalami keadaan ketika ingin sholat qobliyah, tapi terdengar di masjid sudah iqomah. Ana jadi sering tertinggal qobliyah subuh. Apakah ana boleh qobliyah dahulu, lalu ke masjid kemudian? Nah kalau gara-gara antum qobliyah akhirnya ketinggalan mulu, mendingan antum pergi ke masjidnya sebelum adzan. Pas setelah adzan antum langsung qobliyah. Karena mendapatkan takbiratul ihram imam lebih penting, Pak, daripada qobliyah subuh di rumah. Ya. Memang betul bahwa qobliyah subuh yang paling utama di rumah. Tapi ingat masalahnya antum akan bertabrakan 2 keutamaan nih. Antara qobliyah subuh di rumah atau ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Sementara mendapatkan takbiratul ihramnya imam lebih utama daripada sholat di rumah. Ya. Bagaimana solusi ketika sering kesiangan sholat subuh? Antum makanya jangan begadang. Ya. Jangan begadang. Rasulullah SAW kata Aisyah, beliau sholat di awal malam. Tidur di awal malam. Kalau antum setelah sholat isya langsung tidur, ya, insya Allah nggak bakalan ketiduran sholat subuh. Tapi kalau antum begadang baru tidur jam 12, ya, gimana antum akan bisa sholat subuh pada waktunya? Iya.
Jika ada orang yang memberikan sedekah, tapi dia umumkan sedekahnya, sehingga kita merasa tidak nyaman. Boleh enggak kita menolaknya Ustadz? Atau di waktu berikutnya kita menghindar dari sedekah yang diberikan orang tersebut? Ya terserah, antum enggak nerima juga enggak masalah kalau memang antum merasa cukup. Bahkan kalau antum merasa cukup enggak boleh nerima hadiah malah. Iya. Maka kalau misalnya dia sedekahnya diumumkan, yang otomatis status antum jadi terhina, Pak. Makanya kan inilah rahasianya kenapa sedekah itu hendaknya rahasia. Iya. Dimana sedekah rahasia itu lebih utama daripada sedekah terang-terangan. Bahkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, Rasulullah bersabda, "Shadaqatus sir tutfi'u ghadabar Rabb." Sedekah rahasia itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Iya. Anda merantau dari Kalimantan untuk bekerja di Jakarta. Saat ini orang tua sedang sakit. Bapak terkena kanker dan saat ini rutin ke rumah sakit untuk kemoterapi. Dan mama juga rutin ke rumah sakit karena penyakit gula. Apakah anak yang zalim atau durhaka karena tidak bisa mengurus orang tua yang sedang sakit? Ketika anak bertanya ke orang tua, apakah sebaiknya saya balik saja untuk merawat mereka? Mereka jawab sebaiknya tidak karena anak harus bertanggung jawab terhadap anak dan istri. Mohon nasihatnya. Kalau antum bisa dapat kerjaan di sana, ahsan pindah. Karena kapan lagi antum berbakti sama orang tua? Ya, mumpung masih hidup, Mas. Kapan lagi kita akan berbakti kepada mereka? Ini pahala besar loh. Ya, karena berbakti kepada orang tua itu keberkahan dalam hidup. Bahkan kata para ulama, di antara pahala yang Allah cepatkan di dunia bagi orang yang berbakti kepada orang tua apa? Di antaranya itu bisa memanjangkan umur, membuka pintu-pintu rezeki, ya. Maka dari itu, kalau memang antum masih bisa usahakan untuk pindah, ya, dan antum bisa menafkahi anak istri antum di tempat antum sana, usahakan deh. Mengenai corak-corak pakaian, bagaimana dengan pakaian terkadang bertuliskan nama yayasan di punggung? Kalau antum sholat sendiri kayaknya nggak kelihatan di punggung, Mas. Ya, kecuali kalau sholat berjamaah. Ya, kalau gambarnya itu bikin orang nggak khusyuk nggak boleh kata para ulama. Tapi kalau tulisannya kecil, nggak besar, dan tidak mengganggu orang saat sholat berjamaah, nggak masalah. Allahu a'lam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.